Sampek, ini aku Engtai. Percayalah padaku bahwa aku tetap mencintaimu sampai kapanpun. Bawalah aku pergi bersamamu. Hah? Happy. Nah, lama-lama nih adik-adik ya, Engtainya makin pinter, tapi dia juga makin jatuh cinta sama Sampek. Tapi Sampeknya nggak tahu, tetap nggak tahu. Nah, suatu hari nih adik-adik, ya, suatu hari dia dipanggil nih untuk pulang ke rumah sama bapaknya. Tuan Zu ini manggil Engtai, katanya suruh pulang. Karena katanya Tuan Zu ini sakit keras nih adik-adik. Wah. Ayah. Aku pulang, Ayah. Aku rindu sekali pada Ayah. Akhirnya kau pulang, anakku. Ayah juga rindu kepadamu. Iya, Ayah. Ayah ingin menjodohkanmu dengan Mawencai, pemuda dari keluarga kaya. Tidak, Ayah. Karena aku telah mencintai pemuda biasa, yaitu Sampek. Apa? Engkau tidak boleh. Engkau tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Ternyata nih adik-adik, selain sakit ayahnya itu punya niat lain sama Engtai. Engtai itu ternyata disuruh pulang, dia mau dijodohin sama laki-laki kaya yang bernama Mawancai. Mawancai ya. Wah, Engtainya kecewa adik-adik. Wah, dia bilang, ayah aku nggak mau katanya gitu. Aku nggak mau dinikahin sama Wancai, katanya Mawancai itu katanya gitu. Ternyata nih ya, berita tentang perjodohannya Engtai dengan Wancai ini ya, Mawancai ini kedengeran nih sama Sampek. Dan Sampek kan udah tahu nih Engtai itu adalah perempuan. Dia juga jatuh cinta sama Engtai. Nah, akhirnya si Sampek ini adik-adik pergi ke rumahnya Engtai. Dia mau nemuin Engtai. Dia pengen ngomong sama bapaknya Engtai. Kalau dia jatuh cinta, kalau dia cinta, kalau dia mau menikahi si Engtai. Akhirnya dia pergi naik kuda adik-adik. Wah, demi cintanya ya dia pergi ke rumahnya Engtai naik kuda. Jadi akhirnya disusulin nih sama si Sampek. Tapi nggak taunya si Tuan Zu-nya itu tahu Sampek mau nyamperin ke rumahnya Engtai. Nah, akhirnya si bapaknya itu memerintahkan pengawalnya. Pengawal, coba itu hadang. Hadang Sampek katanya gitu. Jangan sampai Sampek itu bisa menemui Engtai. Rani, apa-apaan ini? Kami tidak mengharapkan kedatanganmu. Sampek ini berhasil ngelewatin pengawal-pengawalnya walaupun dia kena pukul juga nih. Wah, dia kena pukul, dia berdarah-berdarah, dia biru-biru, tapi dia sampai juga nih ngelewatin pengawal-pengawalnya. Sampailah dia di depan rumahnya Engtai adik-adik. Nah, dia ketemu sama Tuan Zu. Dia memohon kepada Tuan Zu untuk bisa bicara sama Engtai. Dan dia juga bilang sama Tuan Zu bahwa dia mencintai Engtai, dia mau menikahi Engtai. Janganlah Engtai itu dinikahkan dengan Mawancai, katanya gitu. Tuan Zu, izinkanlah aku bertemu dengan Engtai. Karena aku mencintainya. Diam kamu. Ayah, izinkanlah ia berbicara padaku sebentar. Tidak bisa. Aku mohon, Ayah. Tidak bisa. Karena kamu telah dijodohkan dengan pemuda kaya. Mohon. Engtainya juga sama. Dia ngomong sama ayahnya. Dia bilang, ayah, izinkan aku untuk bicara sama Sampek, katanya gitu. Wah, tapi ternyata adik-adik, ayahnya nggak ngasih izin. Ayahnya nggak mau.
ayahnya galak. Dia bilang, tidak, saya tidak akan mengizinkan Sampek bertemu dengan kamu. Ayo Engtai, masuk katanya gitu. Pokoknya Engtai, kamu harus kawin dengan laki-laki pilihan saya. Wah, Engtainya sedih adik-adik. Nah, si Sampek juga sama, dia sedih. Sampai akhirnya dia pulang, terus dia sakit-sakitan. Dia jatuh sakit karena dia nggak bisa bertemu dengan Engtai. Nah, tuh, si Sampek ini sekarang udah sakit karena dia terus memikirkan Engtai. Terus adik-adik yang kasihan ya, Sampek karena dia sakit-sakitan terus mikirin Engtai, akhirnya dia meninggal. Sebelum Sampek ini meninggal, dia udah bilang sama keluarganya. Dia titip pesan, seandainya aku meninggal, tolong kuburkan aku, katanya, di jalur tempat iring-iringan pengantin Engtai dan juga calon suaminya akan lewat ke situ. Itu. Jadi di tempat jalan yang mau dilewatin iringan pengantin ya, Sampek itu minta di makamin di situ, minta dikuburin di situ. Jadi tengah jalan ya adik-adik. Wow. Iya di tengah-tengah. Supaya Engtai ngeliat bahwa Sampek itu udah meninggal. Supaya Engtainya itu inget. Gitu adik-adik. Nah terus gitu akhirnya gak diinjek tapi. Nah ini ada terusannya ternyata. Akhirnya ya hari pernikahannya itu tiba. Iring-iringan pengantin ya berjalan. Terus melewati jalur yang mau mereka lewati. Nah dari kejauhan Engtai udah ngeliat nih ada kuburan di tengah jalan. Ternyata dia tahu itu kuburannya. Engtai ini minta izin sama bapaknya. Ayah, izinkan aku untuk bisa, katanya, ke makam Sampek untuk terakhir kalinya. Dia bilang gitu. Ayah, bolehkah aku keluar tandu untuk bicara sebentar di makamnya Sampek? Karena hanya inilah yang dapat aku lakukan. Baiklah anakku. Engtai ini ya akhirnya duduk nih di kuburan. Ya, terus dia ngomong begini sama kuburannya Sampek. Sampek sambil sedih sekali dia. Iya sambil nangis. Dia bilang, Sampek, aku minta maaf katanya gitu. Tapi asal kamu tahu katanya gitu. Aku akan tetap menyayangi kamu. Aku akan tetap mencintai kamu. Sampai kapanpun. Nah, terus dia bilang terakhir kali, bawalah aku bersamamu. Dia bilang begitu tuh. Di kuburannya Sampek. Wah, begitu si Engtai ini bicara, bawalah aku bersamamu. Tiba-tiba nih adik-adik ya, langit tiba-tiba jadi gelap nih. Awannya jadi gelap. Wah, tadinya terang benderang tiba-tiba jadi gelap. Terus tiba-tiba keluar petir. Wah. Nah, gak berapa lama, tiba-tiba kuburannya Sampek itu kebelah jadi dua. Wah, kebelah jadi dua. Terus Engtai tiba-tiba masuk ke dalam kuburannya Sampek. Nah, begitu Engtai itu masuk ke kuburannya Sampek, nggak berapa lama juga kuburannya itu langsung nutup lagi. Wah, jadi buka tutup. Jadi begitu kuburannya nutup lagi nih adik-adik, tiba-tiba langitnya kembali lagi terang, kayak nggak kejadian apa-apa. Wah, bapaknya kaget, Tuan Zu kaget. Karena anaknya masuk ke makamnya si Sampek. Wah dia sedih. Dia manggil-manggil, Engtai, Engtai, katanya gitu.
aku, Engtai. Percayalah padaku bahwa aku tetap mencintaimu sampai kapanpun. Bawalah aku pergi bersamamu. Hah? Engtai, anakku. Engtai, anakku. Engtai, anakku. Dari kuburannya Sampek itu keluar 2 pasang kupu-kupu nih. Dia terbang di sekitar kuburan nih adik-adik. Dia terbang mengelilingi kuburan, terus dia terbang mengelilingi kepalanya si Tuan Zhu. Nah, jadi orang-orang sampai sekarang tuh berpikir kalau ada kupu-kupu 2 gitu ya, sepasang kupu-kupu ya berjalan beriringan itu, mereka berpikir bahwa itu adalah Sampek dan juga Engtai. Nah, gitu adik-adik. Jadi akhirnya Engtai hidup bersama Sampek walaupun nggak tahu di alam mana. Dan Engtai tidak jadi dinikahkan dengan Wan Cae. Gitu adik-adik. Itu dia ceritanya Sampek Engtai. Selesai deh. Nah, adik-adik, itu tandanya ya kalau kita mau melihat dari cerita tadi ya. Kita tandanya ya kalau misalnya punya teman dekat itu harus baik. Ya, semua yang ada di sini mau punya sahabat nggak boleh pilih-pilih. Sahabatnya laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Terus kalau sama sahabat harus setia. Nah, itu dia tadi ceritanya Kak Bonar ya buat adik-adik ya. Cerita tentang Sampek Engtai. Ceritanya udah selesai. Sekarang Kak Bonar mau ngajakin adik-adik semuanya nonton bareng saya lagi. Ayo, mau nggak? Ayo. Yuk. Kita ke sana lagi.